hari ini ya kita akan belajar mengenai op-amp ya. Op-amp. Jadi ini kalau kalau di buku Sedra itu malah mundur ya di chapter 2 ya. Chapter 2. Jadi malah sebelum mempelajari dioda, semikonduktor dan transistor ya. Nah, ini kenapa mundur ya? Ya, kalau di chapter 2 karena apa? Karena op-amp itu merupakan salah satu aplikasi ya. Atau op-amp ini sebenarnya adalah aplikasi di bidang teknik elektronika ya. Itu hampir semua rangkaian itu pasti pakai op-amp. Jadi op-amp itu ya semacam apa ya? Ya kalau di coding atau di kode itu op-amp itu seperti fungsi yang dipakai berulang-ulang ya. Di umum ya, fungsi yang umum. Jadi dengan op-amp Anda bisa membuat hampir semua rangkaian elektronik. Ya. Cari aja apa sih yang nggak pakai op-amp ya? Amplifier ya. Nah, jadi ini merupakan aplikasinya op-amp itu. Ya. Nah, nanti kalau di buku itu jadi dia pelajari op-amp dulu, kemudian dia baru lihat dalaman-dalamannya. Ya. Isinya transistor, ya, BJT, MOSFET dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita mundur lihat op-amp itu seperti apa sih? Ini fungsinya untuk apa saja? Ya, dan juga sedikit analisis rangkaiannya ya. Kebetulan hari ini saya sedang di luar kota, jadi saya nggak bawa pensil ya, pena itu ya. Ini jadi nanti coba kita jelaskan ya, sedikit teori dan sedikit perhitungannya tanpa pena. Ya, mungkin bisa. Highlighter. Oke. Nah, jadi di sini kita bayangkan ya, op-amp di sini kita pelajari mengenai op-amp yang ideal ya, karakteristiknya bagaimana ya. Kemudian bagaimana menganalisa rangkaian ya, menggunakan op-amp, resistor dan kapasitor. Kemudian bagaimana kita dapat desain amplifier. Ya. Nah, kemudian tadi kan kita belajar op-amp, kemudian ada beberapa aplikasinya seperti summing amplifier, instrumentation, integrator, dan diferensiator. Ya. Kemudian nanti ada karakteristik ideal, nah nanti ada beberapa karakteristik yang non-ideal, yang mempengaruhi dari performa basic op-amp. Jadi apa saja karakteristik non-idealnya. Ya. Oke, di sini ya pasti Anda sudah sering melihat simbol segitiga ini ya. Jadi op-amp disimbolkan segitiga ya. Ini ada 5 terminal. Ada 5 terminal. Jadi ada 2 input, 1 output. Ya. Inputnya sebenarnya ada 4. Ya. Jadi input 4 dan 5 ini adalah supply. Ya. Supply positif dan supply negatif. Nah, tapi untuk mensimplifikasi, ya, itu op-amp itu biasanya terminal ini tidak ditunjukkan. Jadi cuma kalau di rangkaian mungkin cuma 2 ini. Ya. Cuma 3 ini ya. Jadi 2 ini dihilangkan ya, dihilangkan. Jadi 45 supply, nah 1 2 ini adalah input. Input biasanya di op-amp ini diberi tanda ya, minus plus ya. Minus plus. Jadi kalau yang plus itu non inverting, kalau minus ini dinamakan inverting ya. Dinamakan ya. Ini namanya ya inverting non inverting. Jadi plus minus. Invert kan kebalik ya. Balik. Balik berarti apa? Minus. Nah, itu jadi kebaliknya gitu. Dan outputnya ada 1 ya, terminal 3. Ya. Oke, jadi di rangkaian biasanya cuma 1, 2, dan 3. 4 dan 5 ini biasanya dihilangkan untuk agar rangkaiannya nggak terlalu jelimet. Nah, biasanya, tapi kalau mau dikasih ya enggak apa-apa. Ya. Oke, kalau ini simbol op-amp ini ya. Op-amp disimbolkan seperti ini. Nah, isinya op-amp itu apa saja sih? Ya. Ini jadi op-amp ini
tersusun dari penguat diferensial ya. Ada penguat diferensial, kemudian isinya kalau kita bedah isinya itu tersusun dari banyak transistor ya. Jadi salah satu tipe op-amp yang paling banyak dipakai adalah IC 741 ya. Nah, itu apa ya? IC yang banyak lah, yang banyak dipakai pokoknya ya. Di ya, sapu jagat. Jadi ini kalau biasanya kalau pesan op-amp IC-nya 741 ya, walaupun banyak yang lain. Oke. Nah, ini kalau kita bedah ternyata isinya transistor ya. Transistor ya, memakai prinsip penguat diferensial. Kita di sini ada yang berpair ya, artinya berpasang-pasangan seperti ini. Nah, ini akan kita pelajari selanjutnya ya. Jadi setelah kita bahas op-amp blok besarnya, kemudian kita nanti pelajari isinya op-amp itu apa aja ya, penguat diferensial kayak gitu. Prinsipnya seperti apa. Nah, tapi kita lihat sekarang yang dari apa ya? Dari luar ya, dari atas dulu ya. Jadi kalau kita kemarin misalkan belajar dioda ya, nah kita mulai masuk dulu semikonduktor ya, dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita lihat dari atas dulu op-amp seperti ini ya. Nanti kita baru bedah isinya. Oke. Nah, jadi karakteristik op-amp itu apa ya? Jadi idealnya ya, op-amp ini adalah V3 output ya. Itu merupakan hasil perkalian A ini adalah gain dari V2 min V1 diferensialnya. Ya. Artinya perbedaan tegangan antara V2 dan V1. Jadi kan ada dua input ya, V2 dan V1. Ya. Oke. Nah, ideal input karakteristik dan output karakteristik ya, atau hambatannya, input itu infinite, output zero ya. Itu jadi kalau Anda ya ini kalau ini berarti resistansi input itu berarti infinite, resistansi output zero ya. Itu kalau Anda rangkai ya, kalau Anda rangkai, bayangkan op-amp itu sebuah black box ya dengan input dua terminal ya. Inputnya itu merupakan resistansi input itu di paralel ya, di paralel. Jadi apabila agar ya supply-nya itu dia masuk semua ke op-amp itu inputnya dibuat infinite ya. Resistansinya infinite. Kemudian apabila outputnya itu jadi di seri ya, seri dengan op-amp-nya itu agar tidak ada hambatan yang terbuang itu zero. Nah, tapi ini idealnya seperti itu. Ya, ini perlu Anda ingat ya. Ya, apa nama ideal input dan ideal output atau resistansi input itu infinite idealnya, resistansi output itu zero idealnya. Nah, itu perlu Anda ingat-ingat itu. Untuk semua rangkaian, ya, hampir semua rangkaian seperti itu, ya, resistansi input, resistansi output. Idealnya seperti itu. Kemudian ini gain ya. Nah, ini yang berhubungan dengan rumus ini. Diferensial gain-nya ini infinite ya. Infinite. Jadi op-amp ideal itu gain-nya A ini adalah tak terhingga atau besar sekali ya. Besar sekali. Oke, nah ini kita simpan ini ya. Karena menarik ini. Nah, kenapa kok kalau amplifiernya itu punya gain-nya infinite, terus gunanya apa? Ya, makanya gunanya apa? Oke, kita simpan. Kemudian bandwidth-nya. Bandwidth itu apa? Bandwidth itu berarti kita bayangkan sinyal itu dia memiliki frekuensi ya. Frekuensi. Nah, itu dia artinya bandwidth-nya itu infinite ya. Gain is constant from DC to high frequency. Artinya dia dari sinyal DC atau frekuensi 0 sampai frekuensi yang tinggi sampai ordernya gigahertz atau terahertz itu harusnya sama ya. Artinya kalau di DC dia dikuatkan misalkan 1000 kali, di 1 gigahertz 1 terahertz sebenarnya dia juga dikuatkan 1000 kali. Idealnya seperti itu. Namun kalau tidak ideal ya kadang apa namanya di DC dia mengeluarkan 1000 kali tapi di frekuensi tinggi ya 1 GHz dia sudah turun nggak bisa menguatkan ya, penguatannya tinggal 2 kali misalkan. Nah, itu nggak ideal ya. Artinya ya memang sifat
mode-nya seperti itu ya, non ideal. Makanya nanti ada macam-macam, ada amplifier untuk frekuensi DC, ada amplifier untuk frekuensi gigahertz, ada amplifier untuk microwave. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ya. Kenapa kok ini gain-nya ini infinite ya? Gunanya apa? Oke. Nah, di sini jadi ada V2, ada V1 ya. V2, V1. Kemudian ini kita bisa modelkan kalau keluaran V3 ini merupakan sebuah sumber dependen ya, sumber tegangan dependen ya, yang nilainya penguatan A dikalikan dengan V2 kurangi V1, di mana A-nya ini adalah gain-nya infinite ya, infinite. Nah, di sini nanti input ya, input dari op-amp itu terdiri dari dua komponen ya. Jadi ada differential input dan common mode input ya, common mode input. Jadi kalau differential input itu adalah perbedaan antara input di non inverting dan inverting. Common mode input itu adalah input yang ada dua-duanya di inverting dan non inverting ya. Misalkan V1-nya ini 11 volt ya. V1-nya adalah V11 volt dan satu lagi adalah 9 volt. Nah, ini kalau kita dekompos itu sebenarnya 11 dan 9 volt itu bisa ada komponen yang common input ya. 11 volt itu berarti 10 tambah 1 dan 9 volt itu berarti 10 minus 1 ya. Nah, perbedaannya kan antara 11 dan 9 volt kan 2 volt ya. 2 volt. Nah, tapi common mode inputnya itu adalah 10 volt ya, 10 volt. Nah, ini merepresentasikan apa namanya? Anda bayangkan kalau misalkan inputnya itu ada 11 volt, ada 9 volt, ya, artinya di input yang pertama 11 volt itu adalah punya common mode input 10 ditambah 1. Ya. Tapi kalau yang di satunya yang 9 volt itu punya common mode input 10 dikurangi 1. Nah, di sini nanti ya op-amp ya. Op-amp itu akan menguatkan ya. Akan menguatkan dua-duanya ya, menguatkan dua-duanya, yang diferensial dan common mode ya. Nah, dikuatkan dengan ini ya, faktor ini ya. Differential output yang di common mode output itu dikuatkan dengan ACM, common mode. Differential output dikuatkan dengan simbol A ini ya. Nah, ini nanti kita simpan dulu ya, yang ini ya. Kita pelajari di pertemuan selanjutnya, common mode ya. Ingat. Ini nanti soalnya kalau kita ingin membuat kita analisis op-amp ya, atau kita menggunakan op-amp, yang kita gunakan itu biasanya cuma differential output aja ya. Jadi Anda ingin menguatkan sinyal inputnya 11 dan 9 volt ya, Anda kuatkan ya perbedaannya ya, di A kali 2 itu. Ya. Nah, ini itu sebenarnya akan menyebabkan yang common mode ini adalah gangguannya ya, atau non idealnya ya. Nah, ini kita ingin ini common mode-nya ini seminimal mungkin ya, seminimal mungkin. Nah, sementara differential output yang kita setting ya, kita desain. Nah, jadi ada satu lagi nih kayak karakteristik idealnya. Jadi zero common mode gain ya. Jadi CM-nya ini sama dengan 0 ya. Nah, yang lain sudah dijelaskan. Sementara gain-nya ini adalah open loop, gain-nya adalah infinite. Oke. Ya, ini tadi common mode inputnya tadi itu ya didefinisikan seperti ini ya. Jadi common mode itu adalah setengah V1 plus V2 ya. Jadi Anda bayangkan tadi
ini misalkan ya. Teks mana teks bisa teks ya. Oke, apa kelihatannya ini ya. Ya, misalkan V1 kan V1 sama itu 9 volt. V2-nya 11 volt ya. Nah, ini berarti V common mode inputnya ya. V common mode inputnya atau VCMI ini setengah V1 plus V2 berarti setengah ini toh 20 kan berarti 10 volt. Nah, berarti ini 10 volt ya. Contohnya di sini 10 volt. Volt. Nah, sementara diferensialnya ya. Ini berarti di sini ya. Minus ya, V diferensialnya nanti 2 kan bagi 2 ya. Berarti ini 1 volt ya. Ini 1 volt. Ingat ini tandanya kebalik kan. Berarti di sana nanti jadi 9 volt. Nah, ini 1 volt juga. Di sini jadi 11 volt. Oke, ya kira-kira seperti itu. V common mode dan diferensial. Ini diferensialnya yaitu 2 volt perbedaannya. Oke. Oke, itu common mode input dan diferensial input ya. Oke, belum masuk ke op-amp-nya. Ya, nanti ini definisi ini nanti akan kita pakai untuk menghitung CMRR. Oke, itu kita simpan dulu. Next, kemudian, nah tadi kita lihat ya, kenapa kok op-amp ini diferensial gainnya A-nya ini infinite atau besar sekali ya. Nah, gunanya buat apa dong? Ini berarti kalau saya V2 min V1-nya ini tadi 2 volt ya, perbedaannya. A-nya itu besar ya, tak hingga ya. Atau kasihlah 100.000 ya. Berarti nanti outputnya V3 200.000 volt. Wah, besar sekali ya. Nah, berarti dalamnya penguat ini dia dikuatkan 200.000 volt kayak gitu ya. Nah, itu kegunaannya bukan di situ ya. Jadi itu adalah namanya A ini adalah open loop gain ya. Open loop gain A itu. Jadi gain yang dibuat open loop. Nah, pada implementasinya ya, op-amp itu dikonfigurasi sebagai closed loop gain ya, closed loop. Ya, jadi ingat ya, mungkin Anda sedang ambil sistem kendali ya, ada open loop, ada closed loop. Nah, sebenarnya paling sederhana ya, Anda bisa ambil contoh op-amp ini merupakan salah satu contoh closed loop ya, contoh closed loop. Contoh closed loop. Jadi gain ya Anda sudah pelajari gain di open loop dan gain di closed loop di sistem kendali. Nah, kira-kira di op-amp juga seperti itu ya. Nah, yang kita manfaatkan di op-amp itu adalah op-amp yang dikonfigurasi sebagai closed loop ya. Dalam ini ya, dalam beberapa aplikasi ya, inverting, non inverting ya, gitu. Nah, ini adalah konfigurasi yang dinamakan inverting closed loop gain ya. Jadi konfigurasi seperti ini, dia inputnya ada di input non inverting. Ya, ada 2 resistor S1 dan R2 ya. Oke. Untuk analisa sirkuit ini bagaimana ya? Jadi diberikan V1 dikalikan V0 ya. Oke. Ada 2 aturan yang simpel ya.
Ingat-ingat aja kalau op-amp, misalkan yang pertama itu tidak ada arus yang masuk atau keluar di input op-amp. Ya, tidak ada. Jadi kita lihat input 1 dan 2. Ini arusnya ini adalah 0 ya. Atau I sama dengan 0 ya. Jadi arusnya ini enggak ada masuk yang keluar, ini 0. Kemudian yang kedua, ini adalah V1, V di titik 1 itu sama dengan V2 ya. Ini V1 titik ini sama dengan V2. Itu tegangannya ini sama. Ya, ini tegangannya sama. Tegangannya ini sama ya, V1 dan udah itu. Jadi aturannya adalah seperti itu ya. Untuk op-amp ideal ya. Op-amp ideal. Oke, jadi dengan ini kita bisa analisis ya. Kita bisa analisis bagaimana mencari V0 ini ya. Oke, untuk analisis ini saya lihat di buku ya. Oke, kita lihat ya. Ini tadi di aturan yang kedua, V1, ya ini sudah bukan 1, 2 lagi ya. Jadi V di input inverting dan non-invertingnya adalah sama. Ya, adalah sama. Oke, jadi karena sama ini di sini ini kan connect ke ground ya, yang input non-inverting. Berarti ini 0 volt. Nah, berarti kalau yang di sini karena tegangannya sama, ya, yang di sini ini juga berarti ikut 0 volt juga, ya. Atau di sini disebutkan virtual ground, ya, virtual ground. Ya, ini input 1, input 2 ya, yang titik ini. Karena apa? Karena dia tegangannya 0 ya, tegangannya 0 sama dengan yang ground ya, maka disebut virtual ground. Kalau ini ground, ini virtual ground. Ya. Jadi semacam ada ground di sini. Nah, kemudian kita analisis ya, pakai analisis rangkaian ya. Jadi kita hitung arusnya, arus dari sini ke sini ya. Nah, karena arus di sini ya, arus dari melewati R1 ya, ini berarti I1 sama dengan perbedaan tegangan V1, ini V input ya, dibagi R1. Ya, bagi R1. Oke, ini kita dapatkan arusnya ya. Kemudian arus ini nyabang nih, nyabang ke sana dan ke sana kan. Ya. Hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff arus. Nah, tetapi karena tidak ada arus yang masuk dan keluar di sini ya, berarti seluruh arus dari R1 ini semuanya ke R2 ya. R2. Nah, di sini persamaannya R2 ini apa ya? Ya, persamaannya I2 ini apa ya? Jadi I2 itu adalah sama dengan V1 bagi R1 ya. V1 bagi R1. Nah, ya, itu satu bagi R1. Oke, itu kita dapat ya. Nah, kemudian kita lihat nih di titik output ya, VO ya. VO. Nah, ini tegangan VO ini berarti ya. Berarti kita juga bisa tuliskan ya, arus ini V1 sama per R1 ya. Itu sama dengan VO ini karena arus ini kan, arus 0 ini 0 dikurangi V output ya. 0 dikurangi V output dibagi R2 ya, dibagi R2. 0 kurangi V output dibagi R2 itu I2 ya, karena I2 sama dengan I1 itu berarti minus V0 tadi 0 V0 bagi R2 itu sama dengan V1 bagi R1 ya. Ini enggak ada persamaan. Oke. Nah, itu setelah disamakan ya, itu nanti hasil akhirnya seperti ini ya. V0 0 dikurangi ya. Atau ini ya, ini 0 cara lainnya 0 V0 itu sama dengan 0 dikurangi arusnya ini, arusnya
arusnya dari V yang melewati R2 ini ya, di 0 dikurangi I1 ya, berarti V1 per R1 dikalikan dengan R2 ya. Kan rumusnya tegangan ya, tegangan kalau di sini kan berarti 0 dikurangi beda tegangan ini kan. Nah, beda tegangan ini adalah V1 per R1 bagi kali R2. Nah, jadinya adalah V output adalah minus R2 per R1 kali V1. Nah, ini adalah op-amp yang inverting. Kita lihat kenapa inverting, karena dia tandanya ini minus. Jadi kalau inputnya positif, dia negatif. Inputnya negatif, ya jadi positif. Inverting, terbalik. Oke, penguatannya adalah R2 per R1. Nah, ini adalah closed loop gain ya. Kalau tadi yang kita bilang infinite tadi adalah open loop gain. Nanti bisa dibuktikan ya, kenapa kok ini closed loop, open loop jadi closed loop. Ini saya sudah buat videonya ya di semester lalu. Ini nanti saya upload ya, di ini kenapa kalau menurut teori kendali ya itu bisa dibuktikan ya. Hasilnya sama juga, V R2 R1. Oke, ini adalah inverting konfigurasi. Jadi konfigurasi inverting. Oke, ini caranya juga hampir sama. Oke, jadi diingat aja itu apa namanya cara untuk menganalisis op-amp ya. Oke, solusinya adalah -2 pada R1 ya. Oke, jadi closed loop gain-nya itu adalah G min R2 per R1. Jadi dari open loop gain-nya infinite jadi sekian. Nah, ini kita bisa, jadi nanti kita bisa desain. Saya mau bikin amplifier yang penguatannya 10 kali ya. Oh, berarti op-amp-nya itu saya pasang dengan R2-nya, ini kira-kira 10 kalinya dari R1. Nah, itu tadi kalau asumsinya adalah A-nya itu adalah infinite ya, open loop-nya. Kalau open loop gap-nya ini tidak infinite ya, itu persamaannya jadi seperti ini ya. Jadi ada faktor koreksinya ya. Ada faktor koreksinya ini ya. Jadi tadi kita lihat ya, op-amp ideal itu kalau gain-nya itu infinite. Tapi karena tidak ideal, dia nggak infinite, mungkin besarnya 100.000, 10.000 ya. Itu bisa dilihat di datasheet. Ya, jadi ada faktor koreksi di bawah ini. Faktor koreksinya. Oke, jadi kapan menggunakan ekspresi faktor koreksi ini ya. Ini jadi kalau misalkan penguatannya ini R21 plus R2/1 itu jauh lebih kecil dari A ya. Jauh lebih kecil. Jadi kalau A-nya ini mungkin 10.000 atau 100.000, kalau A-nya ini penguatannya Anda cuma menguatkan 2 kali, 10 kali, nah itu mungkin Anda bisa menggunakan ekspresi yang simpel ini. Oke, tapi ini apa ya? Ya rekomendasi ini. Ini bisa. Kalau ingin lebih lengkapnya Anda bisa gunakan di sini. Oke, kalau di buku Malvino ini contoh soal. Oke, jadi kalau Anda lihat di datasheet IC 741 op-amp atau apa itu nanti ada parameter open loop gain-nya itu berapa. Open loop gain-nya berapa.
mungkin 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5. Oke, kemudian input resistance ya, input resistance. Jadi input resistance dari inverting op-amp ini kalau di inverting itu berarti R1 ya. Jadi input R1 itu bisa dianggap sebagai input resistance ya. Jadi tadi kita buat ya input resistance itu sebaiknya adalah tak hingga. Ya. Tapi kalau di inverting ini ternyata dia diwakili R1-nya ini adalah finite. Oke, ini nanti contoh soal. Ini nanti Anda juga harus nanti sama ya penyelesaiannya. Ini jadi Anda sifatnya ini tegangannya ini sama, kemudian tidak ada arus keluar masuk. Nah, kemudian nanti didapatkan hubungan seperti ini ya, I4 sama dengan 1 plus R2 per R3. Ya. Nah, kemudian aplikasi yang lain ya, yang menggunakan inverting amplifier ini adalah weighted summer ya, atau apa ya, penjumlahan tapi ada bobotnya ya, weighted summer itu. Jadi misalkan ada 3 sinyal ya, ada 3 sinyal, di sini I1, I2 ya, sampai IN ya. Ini Anda bisa kombinasikan I1 ini dikuatkan berapa kali, I2 dikuatkan berapa kali, I3 dikuatkan berapa kali, dan seterusnya. Jadi outputnya ini merupakan kombinasi dari input tadi yang sudah dikuatkan. Ya. Contohnya yang mungkin sering Anda dengar itu adalah equalizer ya. Equalizer itu kan dia ada beberapa sinyal itu mungkin atau apa ya, kalau di audio itu misalkan ada input, misalkan ini di gitar ya, bukan equalizer ya, misalkan ini suara gitar, ini suara mic-nya, ini suara drumnya. Nah itu diedit ya istilahnya, itu kira-kira yang dikuatkan suara mic-nya, ya, berarti ini R1-nya di setting agar dia lebih kuat ya. Yang suara gitarnya diperlemah, dihilangkan. Nah, itu bisa ya. Kemudian ini dikombinasikan. Jadi hasilnya merupakan gabungan antara sinyal-sinyal tadi yang sudah dikalikan ya. Weighted summer. Ya, kalau beda ya, kalau equalizer itu frekuensi ya. Oke. Kemudian itu tadi adalah inverting configuration ya. Nah, kemudian konfigurasi yang lain ini adalah non-inverting, konfigurasi non-inverting. Kita lihat bedanya. Sini sinyalnya ya, inputnya itu adalah dimasuk ke konfigurasi ke input non-inverting plus ya. Kemudian yang di sini hampir sama ya. Kecuali di sini jadi ground ya. Jadi tadi bedanya ini tadi sumbernya di sini, ini dipindah ke sini, ini jadi ground. Nah, ini jadi konfigurasi non-inverting. Tuh. Sini ada nggak ya? Oke, di sini ya, di buku di sini ya dengan cara yang sama ya, nanti tidak ada arus masuk keluar ya.
kemudian ini jadi bukan ground lagi, bukan virtual ground ya, jadi ini V1 ya, inputnya V1, ini juga jadi sama-sama V1. Kemudian diselesaikan juga, berarti ini arus yang ke sini, ini berarti kan arusnya ke sana ya, nah, berarti V1 dikurangi 0 per R1, ini harusnya ke sana. Ini tidak ada arusnya masuk yang keluar masuk. Kemudian ini apa namanya, arus yang di sini ini berarti V0 dikurangi V1 dibagi R2. Nah, kemudian disamakan ya. Jadi di sini V1 ditambah V1 R2. Jadinya adalah hubungannya V0 dan V1 atau gain-nya adalah 1 plus R2 per R1. Ini adalah inverting, non-inverting circuit. Kenapa? Karena tandanya sama ya, ini plus, ini plus. Jadi kalau inputnya positif, outputnya positif. Inputnya negatif, outputnya negatif. Jadi non-inverting op-amp. Inverting. Oke. Nah, ini adalah non-inverting op-amp ya. Ini kita lihat ya, ideal gain-nya ini 1 plus R2 R1. Kalau misalkan gain-nya nggak ideal atau A kurang dari tak hingga, ini jadinya seperti ini, ada faktor koreksinya juga. Ya, ini ada faktor koreksinya. Dan yang ini ya ini parameter yang lain lah. Tapi ini percent gate error berarti diturunkan dari gain errornya dikali 100%. Oke, itu untuk non-inverting. Jadi ada dua konfigurasi kita sudah kenal, inverting dan non-inverting. Kemudian ada namanya voltage follower ya. Op-amp digunakan voltage follower. Jadi kalau voltage follower ya aplikasinya cuma kayak gini. Jadi input di positif, kemudian ini feedbacknya ke sini. Nanti hasilnya adalah VO sama dengan VI. Nah ini kan sama ini kan, dengan sifat yang V inputnya ini tegangannya sama, no VI. Ya, jadi tegangannya sama. Berarti ini tegangannya juga, ini VI kan. Berarti VO sama dengan VI. Inputnya sama. Nah gunanya buat apa kok ada tegangan sama, inputnya sama, buat apa? Ini biasanya digunakan untuk buffer ya. Untuk buffer. Jadi untuk buffer itu biasanya agar apa ya, arusnya lebih besar. Nah, itu bisa bahwa kita ingin tegangannya sama tapi ingin arusnya itu lebih besar. Nah ini kan arusnya kan dia akan ngambil dari supply-nya op-amp. Ya, jadi untuk buffer. Ingin bikin buffer. Oke, mungkin itu dulu ya. Sekarang ya saya juga nggak bawa pena, jadi kalau mau menjelaskan juga agak sulit. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, Anda bisa lihat ya di slide saya, apa namanya, di web. Ya, playlist gimana caranya? Playlist. Channel. Playlist. Oh, ini belum saya gabungkan ya. Di kuliah semester lalu ya. Nah ini kalau Anda ingin pelajari ya, ini mengenai analisa operasional amplifier ideal ya. Jadi ini gimana nanti bisa dapat rumus tadi ya. Anda bisa buka di sini.
inverting dan ini kayaknya ya, dan non inverting. Kemudian dengan pengganti ya, ini rangkaian pengganti ini berarti apa namanya, ada ini yang saya maksud resistansi input dan resistansi output ya. Oke, kemudian yang mengenai open loop dan closed loop gain ya. Open loop dan closed loop gain ini bisa dibuktikan dengan teori sistem kendali ya. Ini Anda bisa buka di sini. Rangkaian feedback ini. Rangkaian feedback ini artinya tadi yang op-amp non inverting maupun inverting itu kalau kita modelkan jadi sistem kendali kayak gini ya. Sistem kendali kayak gini, nanti hasilnya akan sama ya. Gainnya itu gainnya yang didapatkan adalah sama ya dengan yang kita tulis tadi. Nah itu. Nah ini contohnya yang non inverting ya. Non inverting nanti dapatnya ini 1 plus R1 per R2. Oke, mungkin itu ya. Ini nanti ini kuliah dan tugas untuk membaca ya. Tugas untuk melihat video. Oke, nanti akan saya upload di Spada. Oke, ada yang tanyakan? Oke, kalau enggak ada, yaudah kita tutup aja ya. Sekitar 50 menit. Oke, makasih. Nanti kalau ada tugas, nanti saya update di Spada. Saya beritahu di grup. Makasih. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.